Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Septiani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid disukun. Sebelum kita ke materi, mari kita membaca bersama ayat Al-Quran di bawah ini. Apakah bacaan surat kalian sudah benar? Mari kita ulangi lagi bersama. Idza ruzzatil ardu razza. Idza ruzzatil ardu razza. Mengapa tidak dibaca rozan tetapi rozza? Karena kalimat ini mengandung hukum bacaan mad iwad. Maka dibacanya tidak tanwin, tetapi diwakufkan menjadi hukum bacanya menjadi mad iwad. Idza ruzzatil ardu razza. Yang kedua, hadal baiti. Hadal baiti. Hukum mad lain pada ayat ini adalah pada kalimat baiti. Baiti. Yang ketiga, hudal lil muttaqin. Mad arid disukun pada ayat ini terdapat pada kalimat lil muttaqin. Tidak dibaca lil muttaqina, tetapi hudal lil muttaqin. Agar lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama. Yang pertama ada mad iwad. Secara bahasa, mad artinya panjang dan iwad berarti pengganti. Sedangkan menurut istilah, mad iwad yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain atau tanwin fathah yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Bacaan mad di sini menggantikan bunyi fathatain. Cara membaca dipanjangkan dua harokat atau satu alif atau dua ketukan. Contoh hukum bacaan mad iwad terdapat pada surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Ingat, mad iwad itu yaitu mad yang terjadi apabila ada fathatain atau tanwin fathah yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Bila kita ingin mewasfolkan atau meneruskan, maka dibacanya kembali lagi pada hukum pertama yaitu tanwin fathah. Innahu kana tawwaban. Seperti itu. Tetapi berbeda jika kita ingin mewakafkan atau memperhatikan ayat, maka dibacanya menjadi mad iwad. Innahu kana tawwaba. Yang kedua yaitu mad lain. Menurut bahasa, mad berarti panjang dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad lain adalah mad yang terjadi apabila ada waw sukun atau iya sukun yang mendahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf huduf yang dibaca waqaf. Cara membacanya boleh dipanjangkan sebanyak 2, 4, atau 6 harokat. Contoh mad lain terdapat pada surat Al-Quraish ayat 1 dan 2. Li'ila fi Quraish. Pada ayat pertama, mad lain itu terdapat pada kalimat Quraisyin. Mengapa demikian? Karena ada huruf fathah yang setelahnya ada iya sukun, maka dibaca mad lain Quraisy. Ayat yang kedua, ila fihim rihlatas syita'i waswayif. Mad lain pada ayat kedua ini terdapat pada kalimat aswayif. Karena ada sod yang berharokat fathah yang setelahnya itu terdapat iya sukun. Contoh lainnya terdapat pada surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Di sana terdapat sin
berharokat fathah yang setelahnya itu ada wawu sukun, maka dibaca mad lain. Wala saufa. Ingat, bila ada huruf yang berharokat fathah dan setelahnya ada iya sukun dibacanya ai. Tetapi jika ada huruf yang berharokat fathah setelahnya ada wawu sukun maka dibacanya au. Ai dan au. Selanjutnya ada mad arid plus sukun. Secara bahasa, mad artinya panjang. Arid berarti baru atau tiba, ada, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad yang terjadi apabila ada huruf mad, waw, alif atau iya, yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf. Cara membaca mad arid disukun ada 3 macam. Boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Tetapi yang paling utama dibaca dengan panjang bacaan 6 harokat. Contoh bacaan mad arid disukun terdapat pada surat Al-Ma'un ayat 17. Terdapat pada surat Al-Ma'un ayat 1, surat Yasin ayat 9, dan surat Az-Zumar ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytal ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aytal ladzi yukadzibu bid-din. Kita bisa membacanya 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Bagaimana cara menghitung panjangnya? Kita bisa dengan ketukan. Contoh 2 harokat. Ara'aytal ladzi yukadzibu bid-din. Itu 2 harokat. Biasanya untuk yang qari'ah mad arid sukun ini suka dipanjangkan dan ini hukumnya paling utama. Gitu. Contoh yang kedua, waja'alna min baini aydihim sazzan wa min khalfihim sazzan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Hukum mad arid sukun ini tidak hanya ada di akhir ayat saja, tetapi bila kita ingin mewakufkan, walaupun itu ada di tengah ayat, tetapi jika kita ingin memberhentikan atau mewakufkan, kita bisa menjadi mad arid sukun. Jadi tidak hanya ada di akhir ayat saja, seperti pada surat Az-Zumar ayat 20 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum Bismillahirrahmanirrahim. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Wa'dallahi la yukhlifullahul mi'ad. Pada kalimat min tahtihal anhar, walaupun ini terdapat di tengah ayat, tetapi ini juga disebut mad arid sukun. Mengapa demikian? Karena ada mad yang berada di akhir ayat atau tanda waqaf, maka dibacanya mad arid sukun. Jadi pada ayat Az-Zumar ayat 20 ini terdapat 2 mad arid sukun. Yang pertama pada kalimat min tahtihal anhar, dan yang kedua la yakhlifullahul mi'ad. Nah, setelah kita belajar tentang hukum bacaan mad iwad, mad lai, dan mad arid sukun, agar lebih memahami dan mendalami, silahkan berdiskusi bersama teman kalian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah kelompok dengan anggota 5 orang per kelompok. Yang kedua, siapkan alat tulis untuk mencatat hasil diskusi kalian. Yang ketiga, hargai pendapat temanmu. Yang keempat, presentasikan hasil diskusi di depan kelompok lain. Ini untuk tugas kelompok, silahkan diskusikan. Yang pertama, ada ayat biyadikal khair. Ini mengandung hukum bacaan apa? Apakah
mad iwad, apakah mad lain atau mad ardli sukun? Ayat yang kedua, fi dinillahi afwaja. Afwaja. Apakah ini mad iwad, mad lain atau mad ardli sukun? Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian dan tuliskan hasil diskusi kalian. Setelah berdiskusi, ada tugas individu. Setelah memahami materi, cari ayat dalam Al-Quran yang mengandung hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad ardli sukun dan tulis pada kolom tabel di bawah ini. Alhamdulillah, materinya setelah selesai. Mohon maaf bila saya banyak kurangnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.